Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basmar Bintang Putra, NIM 06061382227101. Mata kuliah, strategi dan model pembelajaran. Dosen pengampu, Ibu Dr. Hartati MKes dan Ibu Destriani MPD. Hakikat strategi pembelajaran. Pada hakikatnya, strategi pembelajaran merupakan taktik atau siasat yang dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Siasat tersebut tercetus dalam bentuk tertulis. Inilah yang dikenal dengan perencanaan pembelajaran. Prinsip pembelajaran adalah kerangka teoritis sebuah metode pembelajaran. Petunjuk-petunjuk teoritis bagi penyusunan sebuah metode pembelajaran bahasa dalam hal 1. Pemilihan penyusunan bahan pembelajaran bahasa yang akan dipelajarkan. 2. Pengaturan proses belajar mengajarnya. Bagaimana mengajarkan dan mempelajarinya. Hal-hal berhubungan dengan pendekatan, teknik, media, dan sebagainya. 3. Guru yang akan mengajarkannya, persyaratan yang harus dimiliki, serta aktivitas yang harus dilaksanakan. 4. Siswa yang mempelajarinya berkenan dengan aktivitasnya. 5. Hal-hal yang terlihat dalam proses belajar mengajar. Beberapa fungsi dari strategi pembelajaran adalah 1. Sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar. 2. Sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada. 3. Sebagai perangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar yang ada. 4. Sebagai kerangka kerja untuk merencanakan catatan, ceramah kelas, latihan kelompok interaktif, dan penugasan pekerjaan rumah. Peran strategi dalam pembelajaran. Peran strategi pembelajaran adalah menjadikan proses pembelajaran lebih efektif tersampaikan kepada siswa atau murid. Misalkan saja, strategi e-learning menjadikan pembelajaran menjadi lebih seru tersampaikan kepada siswa. Jangkauan pembelajaran yang didapatkan pun lebih luas. Implementasi strategi pembelajaran untuk anak SD. Implementasi strategi pembelajaran kooperatif. Implikasi strategi kooperatif ini dilandaskan kepada teori belajar yang ada, yakni meliputi teori sosial, teori kognitif, dan teori behaviorisme. Berdasarkan teori sosial, unsur kooperatif di dalam suatu proses pembelajaran harus terdapat interaksi sosial. Maksudnya yaitu dengan adanya kerjasama positif dalam pemerolehan suatu pengetahuan. Berdasarkan teori kognitif, kooperatif dapat dilihat dari pengetahuan yang dimiliki oleh setiap siswa. Setiap siswa memiliki pengetahuan yang berbeda-beda dan dapat disatukan dengan gabungan dari berbeda pengetahuan siswa lainnya, sehingga membentuk suatu pengetahuan yang komplit dan berkembang. Sehingga siswa tersebut mendapat pengalaman dari proses interaksi tersebut dan dapat memiliki struktur kognitif yang lebih lengkap daripada sebelumnya. Berdasarkan teori behaviorisme, kooperatif berasal dari keadaan lingkungan yang akan berdampak pada perilaku siswa. Apabila siswa dibiasakan untuk bekerja sama, maka ia dapat terbiasa dalam melakukan proses pembelajaran bersama dengan siswa-siswa lainnya. Implementasi strategi pembelajaran untuk anak SMP. 1. Metode studi kasus. Metode studi kasus atau case study dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. 2. Metode demonstrasi. Dalam pembelajaran aktif, metode demonstrasi juga sangat dianjurkan. 3. Metode discovery. Metode discovery mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru. Guru pintar harus memotivasi bagaimana siswa menyimpulkan sendiri konsep atau formula yang sedang dipelajari. Implementasi strategi pembelajaran
untuk anak SMA. 1. Memaksimalkan penggunaan internet. Cara mengajar anak SMA yang bisa diterapkan di semua sekolah saat ini adalah dengan memanfaatkan internet. Ajak murid untuk mencari sumber materi sebanyak-banyaknya dari internet. 2. Menerapkan metode interaktif. Salah satu cara mengajar anak SMA yang bisa membuat siswa menjadi lebih aktif adalah dengan menerapkan sistem diskusi kelompok. Sekian penjelasan dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.